Pencet sos dek di remote itu dek. Remote yang hitam itu kanan atas. Kabel HDMI itu goyang kayaknya tuh. Yang di laptop ya. Cabut lagi, colok lagi dek. Terus lagi. Pencet sos lagi dek itunya dek. Oke, siap. Ya, Setting lo stop on sudah di setting. Jangan jauh-jauh naruh di kaki, tidak kejingon sebelah sana sedikit. Ready? Ya, 3 detik mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Jadi, di sini sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan ibu yang akan memimpin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Jadi, di sini kita akan melaksanakan layanan klasikal, salah satu layanan informasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Ririn Destiana, Ibu dari Universitas Sriwijaya, program studi bimbingan dan konseling. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen waktu adalah rahasia sebagai seseorang yang menjadi seseorang yang produktif. Sebelumnya, anak-anak sekalian sudah tahu apa itu manajemen waktu? Belum. Oke. Jadi, manajemen waktu itu merupakan perencanaan, perorganisasian, atau pengelolaan waktu dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Nah, prinsip manajemen waktu ini merupakan pengelolaan waktu secara efektif dengan pembagian waktu melalui pembagian waktu baik waktu belajar, waktu kegiatan akademik, yang belajar tadi atau juga waktu kegiatan sosial seperti bermain dengan teman-teman, serta waktu untuk diri sendiri untuk bersantai atau istirahat. Mengelola waktu ini juga sangat bermanfaat untuk kita atau kalian nanti ke depannya. Cara-cara manajemen waktu itu ada banyak sekali. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan, setelah itu membuat jadwal sebagai alat bantu untuk memanajemen waktu. Lalu belajar disiplin dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Lalu fokus dan menuntaskan setiap pekerjaan. Lalu menentukan deadline atau batasan waktu dari apa yang telah kita buat dalam kegiatan-kegiatan yang telah kita tentukan sebelumnya.
Lalu setelah kita menetapkan dan membuat jadwal, jadi kita bisa tahu, oh ini ada waktu kosong nih, kita gunakan untuk boleh belajar lagi atau boleh istirahat, boleh bermain, seperti itu. Lalu tujuan dan manfaat meningkatkan kemampuan manajemen waktu itu adalah untuk meningkatkan produktivitas, lalu meningkatkan kualitas keputusan atau menjadi pribadi yang lebih bijak, menjadi pribadi yang disiplin, mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi ke depannya, serta mengurangi stres karena kita bisa mengelola waktu itu atau membuat waktu kita sehari-hari itu tidak terbuang sia-sia. Untuk itu, sebagai makhluk individu, kita harus menjadi individu yang produktif. Dengan ciri-ciri eh, makhluk eh, individu yang produktif itu terorganisir, lalu memiliki apa? Fokus berkonsentrasi pada satu tugas dalam waktu tanpa mudah terganggu oleh hal lain, serta disiplin, efisien, dan inovatif. Jadi, makhluk yang produktif itu mereka menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, tanpa membuang waktu dengan sia-sia, serta mereka selalu mencari tahu atau mencari cara baru untuk meningkatkan produktivitas. Paham di sini? Jadi manajemen waktu itu kita harus membuat waktu kita lebih baik lagi dan tidak membuang waktu dengan sia-sia. Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik, boleh diisi. Oke, silakan dibagikan ke teman-temannya ya. Ibu beri waktu 1 menit cukup? Ya. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih ya. Boleh yang belakang dikasihin yang ke depan? Ya, maaf ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, disatukan ya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Jadi semuanya sudah mengisi ya? Oke, bagus. Jadi dari apa yang Ibu lihat di sini, anak-anak sekalian itu sudah bisa melakukan waktu atau membagi waktunya dengan bagus ya. Atau tapi di sini juga ada yang masih menggunakan waktu itu kurang baik, seperti masih bermain HP terlalu lama atau bermain gadget terlalu lama gitu ya bermain. Nah, dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang manajemen waktu ini? Ya. Yang itu boleh? Kesimpulan dari manajemen waktu ini bahwa kita itu harus mengatur waktu. Apabila kita itu memiliki banyak sekali kegiatan kan pada hari ini, nah kita harus memanajemen, mengatur waktu agar kehidupan kita itu bisa lebih baik gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Berarti kalian semua sudah paham ya? Oke, oke, paham. Mungkin karena kalian sudah semua paham dan waktu kita juga sudah lama tadi dan kalian juga mau istirahat, eh, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Di sini Ibu akhiri dengan doa.
Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, kita mulai dari sekarang. Ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dek, adik-adik. Oke, selamat pagi anak-anak Adek, semuanya. adek, bentar dulu. Oke, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, di sini Ibu berdiri untuk membagi menjalani layanan klasikal, di mana dalam hal ini layanan klasikal adalah salah satu program dari bimbingan konseling. Dan juga Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Juniarti atau biasa dipanggil Tia. Di sini Ibu dari program studi bimbingan dan konseling. Ibu akan memberikan materi yaitu 3 kata sakti, maaf, tolong, dan terima kasih. Oke. Jadi di sini yang pertama itu ada definisi 3 kata penting, yang kedua makna dari 3 kata penting, lalu yang ketiga manfaat dari 3 kata penting, lalu selanjutnya alasan penting mengapa kata-kata itu patut diucapkan. Jadi di sini definisi 3 kata penting yaitu kunci keberhasilan komunikasi di mana sebagai umpan balik atau feedback sebagai komunikator kita pemberi pesan. Ketiga kata tersebut itu familiar di telinga kita. Benar, teman-teman semuanya? Nah, di sini kata-kata ini dibiasakan pasti selalu ada di setiap interaksi kita sebagai manusia. Dalam konteks pendidikan pun kita selalu ada di implementasi pendidikan karakter. Lalu selanjutnya yaitu makna dari 3 kata penting ini. Yang pertama itu adalah tolong. Tolong itu adalah kata di mana kita menghargai atau menghormati orang yang hendak memberi kita bantuan. Sebagai makhluk sosial, kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Betul. Lalu selanjutnya yaitu kata maaf. Kata maaf ini berarti kita berani mengakui kesalahan yang pernah kita perbuat, di mana kita itu akan banyak belajar dan juga memperbaiki kualitas diri kita dengan penuh ketulusan dan juga penuh konsekuensi atas tindakan yang pernah kita lakukan sebelumnya.
Lalu ada kata terima kasih. Kata terima kasih adalah bentuk penghargaan atau penghormatan kepada orang yang telah membantu kita atau bentuk apresiasi. Di mana hal ini adalah ekspresi wajah dan kontak mata yang untuk membantu efektivitas komunikasi. Selanjutnya, di sini ada satu persatu slide di mana manfaat kata tolong. Yang pertama, kata tolong itu akan mempunyai seperti yang dijelaskan tadi, sama makna dan juga manfaat, di mana itu adalah intinya untuk saling menghargai. Karena di saat kita akan meminta tolong, kita itu merasa, oh orang ini nih butuh nih pertolongan kita. Orang ini tuh butuh nih sama manusia lainnya. Di situ kita ada rasa tidak saling diremehkan karena kita dimintai tolong itu karena kita tahu apa namanya kalau kita itu tuh ada rasanya kita butuh orang lain. Lalu selanjutnya manfaat dari kata maaf. Kata maaf ini adalah dari rasa saling rendah hati yang kita punya, di mana kita tidak akan ada rasa kesombongan. Bahwasanya ketika kita mengungkapkan kata maaf itu, kita merasa bahwa kita sebagai manusia ini memiliki banyak kesalahan. Secara kita sadari apapun yang tidak kita sadari. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari kata terima kasih. Dalam hal ini, manfaat kata terima kasih itu mempunyai rasa toleransi dan juga menumbuhkan rasa hubungan silaturahmi yang kuat. Di mana kita membiasakan rasa toleransi ini kepada teman, kepada manusia lainnya yang kita merasa bila ada suatu kegiatan, kita selesai melakukan kegiatan, pasti kita mengucapkan kata terima kasih. Oke. Selanjutnya, nah, di sini poin terakhirnya, mengapa alasan penting untuk diucapkan? Meminta tolong berarti membuat kita merasa lebih dihargai dan juga dibutuhkan. Benar? Nah, selanjutnya meminta tolong adalah salah satu cara menjalin interaksi dengan orang lain. Berterima kasih kepada orang lain membuat orang lain merasa bahwa kita itu dihargai sebagai sesama manusia. Dan juga meminta maaf dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dan juga meminta maaf dapat meredam amarah dan juga egois. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mezika. Mohon izin bertanya, kira-kira bagaimana cara efektif dalam kehidupan kita supaya kita bisa menerapkan kata-kata sakti tadi, kata maaf, tolong, dan juga terima kasih. Kadang-kadang itu susah untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Kakak tampung di sini Ibu hanya memberikan satu kesempatan ya. Adakah teman-teman yang ingin menjawab? Ibu langsung jawab aja ya. Jadi menurut Ibu untuk mengimplementasikan kata-kata itu tuh emang kita itu emang tidak selalu, tapi itu kembali lagi kepada kesadaran diri. Dimana kalau kita sebagai manusia kita sadar seperti kata maaf, kita berlaku kesalahan, terus kita berkata maaf tuh. Berarti dalam diri kita itu ada, oh kalau kita ada salah, kita mengucapkan kata maaf. Tapi kalau hati nuraninya tidak ada dan kesadaran dirinya tidak ada, dia tidak mau mengucap kata maaf atau rasa gengsi ataupun gimana. Itu kembali lagi kepada diri. Lalu kata tolong. Nah, itu sama saja kalau misalnya dia ada rasa nih nurani, aku nih butuh nih orang lain. Kalau aku nyuruh-nyuruh nggak mungkin kan? Nah, jadi dia pasti meminta tolong dengan kata tolong. Lalu yang terakhir itu kata terima kasih. Kata terima kasih itu tuh adalah perwujudan kita kayak adek. Terima kasih sudah mau bertanya kepada Ibu. Mungkin itulah ungkapan dari Ibu bahwasanya berarti adek sudah mengerti dan juga teman lain-lainnya yang sudah mengerti bahwa materi yang Ibu sampaikan ini cukup untuk dipahami. Oke. Di sini
Ibu ada gambar di mana di sini ada beberapa gambar beberapa bentuk. Jadi di sini Ibu meminta teman-teman sekalian salah satunya untuk memilih dan juga mengarang cerita contoh kehidupan dalam sehari-hari di antara salah satu gambar ini. Adakah yang ingin maju ke sini depan satu? Boleh? Selain Meizika? Ada? Boleh? Mau maju? Silakan maju ke sini. Silakan mau pilih gambar yang mana dan tunjukkan ke teman-temannya dan mau bertanya. Silakan mau pilih yang mana? Mau pilih gambar yang kedua. Gambar yang kedua ya. Ya. Seperti yang kita lihat di gambar kedua ini gambar mempraktikkan menolong teman yang sedang kesusahan. Nah, untuk gambar di bawah ini kita bisa menyimpulkan bahwa saling tolong menolong di dalam kehidupan itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh sesama manusia. Karena tanpa bantuan dari manusia, kita tidak akan bisa melaksanakan rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih Nur Rahma. Oke, di sini kakak ambil kembali. Selesai sudah kegiatan kita pada layanan klasikal pada hari ini. Di sini sebelum menutup kegiatan, adakah yang bisa memimpin doa? Siapa namanya? Siapa? Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak kan anak semua yang sudah turut aktif dan juga interaktif dalam layanan klasikal pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, untuk anak-anak semua kabarnya gimana hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Karena kita akan memulai kegiatan pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau bilang terima kasih untuk anak-anak semua karena sudah datang hadir semua pada kegiatan kita pada hari ini. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah,
Untuk materi yang pertama kali pertemuan kita pada hari ini yaitu mencari tahu kemampuan prestasi akademik dan non-akademik pada diriku. Tapi sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Maya. Anak-anak semua bisa panggil Ibu dengan Ibu Maya. Ibu baru 2 minggu ini ngajar di sekolah ini menjadi guru BK. Oke, kita akan masuk langsung ke materinya ya. Nah, anak-anak semua sudah tahu mengenai prestasi akademik dan non-akademik itu apa? Oke, baiklah. Di sini Ibu akan memperkuat pengetahuan kalian mengenai hal tersebut. Prestasi akademik biasanya diukur melalui ujian, tugas, tes, dan penilaian lain yang berfokus pada penguasaan materi pelajaran dan juga pemahaman konsep. Sedangkan sebaliknya dengan prestasi non-akademik, yaitu mencakup segala sesuatu yang tidak terkait langsung dengan proses belajar mengajar di sekolah formal, yang dimana dia mencakup pada aktivitas ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, musik, drama, dan juga kegiatan sosial, sukarela, dan organisasi. Oke. Dan yang untuk selanjutnya pasti ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk prestasi akademik ini yaitu faktornya adalah memiliki kemampuan intelektual, memiliki minat yang bagus, memiliki bakat khusus yang menonjol di sebuah bidang, motivasi belajar, sikap siswa, kondisi fisik dari minat siswa, lingkungan belajar, dan juga lingkungan keluarga. Lalu, untuk prestasi non-akademik ini dipengaruhi oleh minat, harapan keluarga, sarana dan prasarana sekolah, pelatih, dan juga keadaan ekonomi dari keluarga. Lalu ada di mana kita pasti memiliki strategi agar untuk bisa meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Yaitu untuk prestasi akademik ini membuat jadwal belajar yang teratur, menentukan prioritas belajar, membuat catatan yang efektif, aktif dalam diskusi kelas, memanfaatkan sumber belajar tambahan, menggunakan teknologi dengan bijak, juga menerapkan metode belajar yang beragam agar kita tidak bosan. Nah, sedangkan untuk prestasi non-akademik ini ada 3. Kita bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mengikuti kegiatan pentas seni, dan mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Nah, untuk macam-macam prestasi akademik ini dibagi menjadi 3. Ada kemampuan berbahasa, kemampuan matematika, dan kemampuan ilmu pengetahuan atau sains. Mereka semua menjadi satu kesatuan di antara ketiga ini karena sama-sama merupakan macam-macam dari prestasi akademik. Nah, Ibu mau tanya, kalian dari penjelasan yang Ibu sampaikan sudah paham? Oke. Di sini kalau boleh tahu siapa yang menjadi juara kelas di kelasnya peringkat 1? Oke. Kalau kegiatan ekstrakurikulernya pernah? Kayak lomba kegiatan lomba catur atau lomba futsal atau lainnya ada? Oke, ada semua berarti ada yang non-akademik, ada yang akademik. Nah, ini dia contoh dari prestasi akademik dan non-akademik. Untuk non-akademik ini, contohnya yaitu kita menjadi ketua organisasi baik OSIS, MPK, ataupun ekstrakurikuler. Lalu yang kedua, lomba di bidang keolahragaan, baik O2SN, PON, ataupun SEA Games. Yang ketiga ada lomba seni, baik drama, pertunjukan, FLS 2N, lomba catur, menghafal kitab suci, pidato bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, dan terakhir ada magang ataupun praktek kerja lapangan. Sedangkan yang akademik ini ada juara kelas, juara paralel sekolah, Olimpiade Sains Nasional atau OSN, juara debat, juara cerdas cermat, dan terakhir ada lomba esai dan LKTI. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu berharap sekali anak-anak semua paham dari materi yang kita berikan hari ini. Nah, sebenarnya Ibu ada kegiatan namanya lembar kerja peserta didik. Untuk tugasnya nanti Ibu akan share saja di grup. Dan untuk evaluasi kegiatan kita pada hari ini, itu Ibu akan kasih linknya melalui Google Form. Nanti Ibu kasih ke ketua kelas ya anak-anak semua. Oke, kalau gitu karena tadi kita diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa kembali. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih semuanya karena sudah ikut partisipasi dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semuanya. Siap, Dek? Siap, Pak. Oke, mulai. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kesehat selalu. Amin. Nah, mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Mungkin di sini kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Mungkin di sini kalian masih asing ya dengan Ibu. Mungkin ya, jadi Ibu perkenalan diri dulu ya. Ya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama Ibu adalah Aulia Finani. Jadi di sini Ibu merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Nah, jadi di kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu itu mau menyampaikan salah satu layanan dari BK, yaitu layanan bimbingan klasikal. Jadi di sini kita akan membahas satu topik atau materi yang berkaitan dengan bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu yang pertama, judul. Ibu mengambil judul Jadi Diri Sendiri Itu Keren. Nah, mengapa sih penerimaan diri itu begitu penting? Ada yang ingin jawab? Oke, boleh. Siapa namanya? Tania. Mengapa penerimaan diri begitu penting? Karena itu termasuk tanda bersyukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terima kasih ya, Kania. Oke, bener banget ya anak-anak yang dibilang Kania tadi. Jadi penerimaan diri ini adalah fondasi bagi kehidupan dan kesuksesan. Jadi ketika kita menerima diri sendiri, kita itu akan merasa lebih tenang dan juga lebih bahagia. Nah, kepercayaan diri dan penerimaan diri ini adalah dua konsep yang saling berkaitan erat dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup seseorang. Jadi kepercayaan diri ini mengacu pada keyakinan terhadap kemampuan untuk menghadapi tantangan dan juga mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, sementara itu, penerimaan diri itu berarti kemampuan seseorang untuk menghargai dirinya sendiri apa adanya, termasuk kelebihan dan juga kekurangan yang kita miliki. Selanjutnya, nah, ini pengertian dari kepercayaan diri dan penerimaan diri tadi. Jadi seperti yang Kania bilang tadi ya, jadi kepercayaan diri itu kayak sikap positif terhadap diri sendiri yang tercermin dalam keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Kemudian, untuk penerimaan diri, itu adalah kemampuan untuk menghargai diri kita sendiri secara utuh, termasuk kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri dan penerimaan diri. Di sini ada yang tahu nggak sih faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi dari kepercayaan diri dan penerimaan diri kita? Ada yang mau jawab? Oke, mungkin Ibu bantu jelasin ya. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kepercayaan diri dan penerimaan diri kita. Jadi, yang pertama itu ada pengalaman masa kecil diri seorang. Jadi, yang kedua ada juga perbandingan sosial. Kemudian yang ketiga ada standar yang tidak realistis. Yang keempat ada pikiran yang negatif. Dan yang terakhir ada dukungan sosial.
Nah, kalau kita ngerasa nggak percaya diri atau kita itu tidak menerima diri kita apa adanya, pastinya kita khawatir kan tentang penilaian orang lain. Nah, khawatir tentang apa yang orang lain pikirin itu adalah masalah yang umum terjadi biasanya, apalagi di masa-masa remaja seperti kalian saat ini. Nah, fenomena ini itu sering disebut sebagai fear of negative solution. Jadi FNI atau PNFN ini dapat menyebabkan individu itu menghindari situasi sosial, terus merasa cemas dalam berinteraksi dengan orang lain, dan sulit untuk mengungkapkan diri secara autentik. Nah, kemudian ada penyebab dari FNI atau Fear of Negative Evaluation tadi. Jadi, di sini ada 4 faktor penyebab FNI. Yang pertama itu adalah perbandingan sosial. Biasanya kan kita kan misalnya kayak selalu membandingkan diri dengan orang lain atau kayak membandingkan kita dengan kehidupan orang lain gitu ya. Terus ada juga takut ditolak. Nah, takut ditolak ini kayak misalnya diri kita itu tidak percaya diri tadi dan takut ditolak di lingkungan sekitar. Kemudian ada perfeksionisme dan yang terakhir itu ada rendah diri. Nah, jadi penting untuk diingat bahwa membangun kepercayaan diri dan penerimaan diri itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi tidak ada formula yang ajaib untuk mengatasi masalah ini, namun dengan kesabaran, konsistensi, dan bantuan dari orang-orang yang terdekat, kita itu dapat mencapai tujuan itu agar kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan juga menerima diri kita apa adanya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu jelaskan tentang jadi diri sendiri itu keren. Jadi Ibu harap setelah Ibu memberikan layanan ini, anak-anak semua dapat bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, terus juga dapat mampu menerima diri sendiri. Oke? Ya. Ya. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya terkait materi yang Ibu tadi? Oke, boleh. Siapa? Izin bertanya, Bu. Tadi kan dari materi ada terdapat faktor cara penerimaan diri. Dari penerimaan diri itu ada satu faktornya perfeksionisme. Apa yang dimaksud dengan perfeksionisme itu? Kasih ya, Syaratun. Jadi Ibu bantuin jelasin sedikit ya tentang perfeksionisme tadi. Jadi perfeksionisme itu kayak kalian pernah nggak sih ngerasa kayak misalnya mau ngerjain sesuatu itu harus lebih bagus, harus hasilnya sempurna gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan perfeksionisme. Jadi kayak kalau kita ngerjain tuh harus bener, harus betul. Kan kalau misalnya ada yang ngerjain itu sistem SKS ya. Nah, sistem SKS kan biasanya nggak teratur atau nggak apa. Nah, itu bukan perfeksionisme. Jadi perfeksionisme itu lebih mengarah ke sikap seorang yang ingin mencapai tujuan itu dengan sempurna. Oke, ya, ya, ya. Mungkin di sini udah cukup ya pertanyaannya. Baiklah, Ibu mau ngucapin terima kasih karena kalian sudah hadir dan kalau kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi pada hari ini. Mungkin Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak sengaja Ibu lakukan saat pemberian layanan tadi. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih ya anak-anak semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mic-nya dihidupin, Dek. Udah, Pak.
Oke, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, mungkin kalian belum kenal sama Ibu. Ibu boleh perkenalan dulu? Oke, bisa kalian lihat nama Ibu Noviela Nisrina Nahda, tapi kalian bisa panggil Ibu Yela. Oke. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, teman-teman anak-anak semuanya boleh berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk kegiatan kali ini Ibu akan membahas mengenai motivasi belajar. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa sih motivasi itu? Ada? Oke, kalau belum tahu, kita bahas hari ini ya. Nah, menurut Weiner, motivasi adalah suatu kondisi internal di mana membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Jadi dari sini dapat disampaikan bahwa motivasi itu suatu hal yang membuat kalian itu semangat dalam melakukan kegiatan tertentu. Sampai sini paham? Oke, ternyata motivasi itu ada beberapa jenis. Salah satunya itu ada motivasi belajar. Bisa kalian lihat di layar bahwa motivasi belajar adalah suatu hal yang membuat seorang peserta didik menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, anak-anak semuanya ada nggak sih motivasinya? Kayak alasan kalian semangat ke sekolah tuh apa? Ada. Coba. Motivasi dalam belajar tentunya pada saat di sekolah itu kalau saya pribadi ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya bisa kuliah jadi lebih semangat dalam belajar. Oke, bagus sekali ya. Jadi benar salah satu alasan ataupun motivasi itu adalah di mana kalian bersemangat untuk melanjutkan pendidikan kalian ke karir yang lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira dari motivasi tadi, apa sih alasan mengapa motivasi itu penting dimiliki oleh anak-anak sekalian? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Eh, Mengapa penting motivasi itu supaya bisa membangkitkan rasa semangat kita dalam belajar untuk menggapai sebuah tujuan. Baik, benar sekali. Jadi dengan adanya motivasi, kalian yang mungkin sebelumnya kurang semangat, malas untuk sekolah, jadi kalian itu tiap harinya itu semangat, mungkin bertemu teman kalian, ataupun untuk mempelajari ilmu-ilmu baru atau mata pelajaran baru yang belum kalian pahami sebelumnya. Ternyata motivasi itu memiliki alasan ini. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa individu yang memiliki motivasi itu akan lebih terlihat semangat dalam mengerjakan tugas serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang peserta didik. Kewajiban kalian kan ada belajar, mengikuti pembelajaran sekolah dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan adanya motivasi, kalian itu dapat semangat dalam mengikuti segala kegiatan belajar pembelajaran di sekolah. Sampai sini, paham? Nah, ada peran dari motivasi. Yang pertama itu memperjelas tujuan pembelajaran. Jadi dengan adanya motivasi, kalian yang mungkin bingung nih, ngapain sih aku ke sekolah? Ternyata kalian jadi tahu kalau dengan kalian sekolah, kalian itu bisa melanjutkan pembelajaran, bisa melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada menyeleksi arah pembuatan. Yang ketiga ada sebagai penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran. Kayak, nah ini tadi kan dia jadi semangat untuk belajar karena dia mau ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu menjadi peran motivasi. Lalu ada internal dan eksternal dalam pembelajaran. Jadi motivasi itu ternyata bukan hanya dari diri kalian sendiri, bisa dari orang lain. Nih, misalnya kalian ke sekolahnya itu semangat karena mau ketemu sama seseorang atau mau ketemu sama siapa nih itu. Nah, jadi motivasi itu tidak hanya dari diri kalian, tapi ada juga orang ataupun orang lain yang berperan untuk membangkitkan motivasi kalian itu. Lalu ada melahirkan prestasi. Kenapa sih motivasi itu memiliki peran ini? Karena tadi kan kalian jadi semangat nih sekolah. Kalian juga jadi semangat kan mengerjakan tugasnya. Nah, dari sana kalian itu mendapatkan nilai tinggi, mungkin ranking di kelas, dan berbagai macam prestasi lainnya, baik yang akademik maupun non-akademik.
Oke, dari penjelasan mengenai motivasi tadi, ada yang mau memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa kalian harus memiliki motivasi lagi? Oke, boleh. Alasan kita untuk memiliki motivasi itu agar terbangkitnya rasa semangat di dalam diri kita untuk mengerjakan tugas, untuk belajar, supaya tercapailah tujuan yang ingin kita tuju. Baik, bagus sekali ya. Nah, untuk yang lainnya, coba tanya sama diri kalian, udah ada motivasi belum sekolahnya? Sudah? Oke, orang tua, benar. Yang lain? Orang tua juga. Yang di belakang? Orang tua juga. Yang di depan? Orang tua. Oke, jadi sebagian besar motivasinya karena orang tua ya. Oke, bagus sekali. Karena tujuannya untuk membahagiakan orang tua. Benar. Jadi kan kalau kalian semangat sekolahnya, kalian dapat prestasi, yang senang siapa? Kalian, kalian sama orang. Oke, benar sekali. Jadi banyak ya orang-orang yang bisa bikin kalian bahagia karena kalian memiliki motivasi. Jadi sampai di sini dapat dikatakan bahwa motivasi itu sangat penting untuk kalian miliki agar proses pembelajaran kalian berjalan dengan baik. Sampai sini paham? Oke, ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Cukup, udah paham semua ya? Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau ice breaking dulu nih. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali, kalau malam jangan tepuk ya. Karena orang tidur. Oke, mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, kayaknya udah fokus semua ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Mungkin saja materi kita hari ini, kita akan membahas materi lebih banyak lagi di pertemuan minggu depan. Ibu berterima kasih karena kalian sudah semangat menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, dan menyampaikan motivasi yang kalian miliki. Terima kasih ya. Oke, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Siap ya, Dek ya? Oke, kita mulai dari sekarang. Adek ulang, Dek, mic yang tidak dihidupin ya. Bentar ya. Dek, bentar, Dek, bentar, Dek. Mulai dari sekarang yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelumnya, anak-anak semua habis dari mana nih? Oh, dari rumah. Oke, jadi ada yang dari rumah, ada yang dari kelas ya, lalu ke sini. Oke, sebelumnya anak-anak semua udah pada tahu belum nih sama Umi?
Belum kenal ya. Oke, jadi di sini Umi perkenalan dulu ya. Jadi kenalin, nama Umi Cindy Putri Ayu. Anak-anak semua bisa panggil Umi Cindy. Nah, jadi wajar ya anak-anak semua belum kenal karena Umi sendiri jadi guru BK di sini kalau nggak salah sekitar 2 bulanan. Jadi wajar saja anak-anak semua belum kenal sama Umi. Nah, umur Umi 26 tahun. Alhamdulillah Umi sekarang udah menikah ya statusnya dan udah ada anak satu juga, Masya Allah. Dan asal Umi dari Empat Lawang. Anak-anak udah tahu nggak sih daerah Empat Lawang di mana? Belum ya. Jadi Empat Lawang itu di dekat Pagar Alam ya, yang daerah dingin itu. Jadi apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah baik ya. Sebelumnya anak-anak semua udah pada tahu belum nih kenapa Umi panggil anak-anak semua ke sini? Oke, baik. Ya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melakukan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih apa itu bimbingan klasikal? Belum ya, jadi bimbingan klasikal adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, program bimbingan yang dilakukan secara terjadwal di dalam kelas yang seperti kita lakukan sekarang ini. Ada Umi sebagai guru BK dan ada anak-anak sebagai peserta didik, dengan tujuan untuk membantu perkembangan peserta didik anak-anak semua. Udah paham? Oke, jadi pagi ini kita akan membahas satu topik yang dimana topiknya itu menjaga kesehatan mental di tengah tekanan akademik. Nah, Umi mau tanya dulu nih, anak-anak semua pasti pernah ya ngalamin stres kayak gitu, mengalami tekanan akademik karena terlalu banyak tugas sekolah, entah itu banyak tekanan dari orang tua atau dari luar. Pernah nggak sih kalian ngalami? Pernah ya? Nah, jadi berdasarkan need assessment yang telah Umi lakukan kemarin, jadi anak-anak atau peserta didik di SMA ini tuh kebanyakan stres atau kesehatan mentalnya terganggu ya karena kebanyakan tekanan akademik atau tekanan dari luar akademik. Oke. Ya. Ada yang bisa bantu Umi nggak, Nak? Kira-kira ada yang bisa bantu Umi nggak? Apa? Gimana? Oke, saya gitu. Oke. Ya Allah. Hah? Aduh, susah banget ya. Iya, enggak. Dari awal ya, dari awal, Nak. Dari awal. Nah, ya lagi. Oke. Makasih ya. Siapa tadi namanya? Nak Mezi. Oke, sebelumnya Umi mau tanya nih, menurut kalian mengapa sih menjaga kesehatan mental di tengah tekanan akademik itu sangat penting? Ada yang berani menyampaikan? Boleh tunjuk tangan. Oke, siapa namanya, Nak? Dorahma, boleh? Apa sih? Ya, benar sekali yang dibilang siapa tadi namanya? Nah, Rahma. Jadi, mengapa sih menjaga kesehatan mental di tengah tekanan akademik itu sangat penting? Karena dapat membantu kalian semua untuk mengelola stres, kecemasan, dan beban kerja yang sering kali berlebihan. Nah, dengan mental yang sehat juga, dengan kesehatan mental yang baik, dapat memungkinkan anak-anak semua tetap bisa fokus, produktif, dan efektif dalam pembelajaran, serta mencegah kelelahan fisik dan emosional kalian juga. Nah, selain itu, dengan menjaga mental yang sehat, anak-anak juga dapat menghadapi tantangan akademik dengan lebih tenang. Terus juga anak-anak bisa berpikir lebih jernih dalam menyelesaikan masalah. Oke, paham?
Oke, lalu apa sih kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental menurut seorang ahli kesehatan Merriam-Webster merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, yang dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunikasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan nggak sih apa sih tekanan akademik? Oke, boleh siapa namanya? Elvina, boleh nak? Oke, benar sekali ya, Nek Elvina. Jadi tekanan akademik merupakan suatu dorongan atau motivasi yang dihadapi peserta didik hariannya yang memiliki masalah akademik yang menyebabkan tekanan yang kuat untuk mendapatkan hasil akademik yang terbaik dengan cara apapun. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa asal atau penyebab terjadinya tekanan akademik. Yang pertama yaitu tekanan dari orang tua atau wali. Jadi anak-anak pernah nggak sih ngalamin kayak orang tuanya tuh kayak terlalu menuntut anak-anak semua kayak misalkan harus dapat juara kayak gitu, harus naik kelas. Pernah nggak sih? Pernah ya? Nah, tanpa orang tua sadari kalau apa namanya itu tekanan kayak gitu, tuntutan kayak gitu tuh membuat anak kita menjadi tertekan kayak gitu ya, menjadi tertekan, menjadi kepikiran dan menjadi stres juga. Terus dari tekanan dari tugas sekolah yang berat. Nah, jadi anak-anak pasti guru mata pelajaran itu kan pasti ngasih tugas ya, ngasih PR atau ngasih soal yang mungkin terlalu berat atau terlalu sulit untuk anak-anak semua. Tanpa disadari juga mungkin kepikiran dari tugas itu. Nah, ada juga peserta didik tuh anak-anak tuh kayak misalkan dikasih tugas nih sama guru. Terus ada tuh ya namanya apa namanya tuh kayak SKS, tahu nggak SKS? Sistem kebut semalam. Pasti kalian pernah merasakan ya anak-anak. Jadi SKS itu sistem kebut semalam. Jadi kalian apa namanya tuh tanpa disadari membuat kalian tertekan juga karena kalian kurang bisa manajemen waktu kayak gitu. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi yang ketiga yaitu tekanan dari buruknya pengaturan dan manajemen waktu. Nah, tanpa dipungkiri pasti banyak ya anak-anak semua di sini kayak suka menunda-nunda tugas kayak gitu. Pernah kan? Suka menunda-nunda tugas? Nggak apa-apa, jujur aja sama Umi tahu kok. Nah, terus juga pengaturan dari manajemen waktu. Jadi anak-anak kurang bisa memprioritaskan dulu kayak gitu. Mungkin ada yang sibuk main dulu sebelum ngerjain tugas, ada yang sibuk scroll TikTok kayak gitu kan. Iya, ketawa ya, pasti anak itu pernah ngalamin kayak gitu ya. Terus dari tekanan dari ujian. Nah, pasti karena Umi juga pernah ya sekolah yang namanya kalau misalkan dekat-dekat ujian kayak Hamin seminggu belum ujian atau Hamin 3 sebelum ujian pasti rasa cemas atau deg-degan itu pasti ya ada ya di dalam hati kita kayak aduh ya Allah ini gimana ya nilai aku bagus nggak ya pasti ada kan. Nah, itu juga sih sebenarnya membuat kalian tuh stres. Kalian tuh terlalu memikirkan kayak gitu, tapi kalian nggak belajar kayak gitu. Itu yang membuat pikiran dan stres kita tuh menumpuk. Oke. Selanjutnya tekanan dari diri sendiri. Nah, anak-anak semua ini kelas 12 ya. Pasti kalian kayak bentar lagi pasti bakal menghadapi yang namanya itu kayak ujian SNMPTN kan atau masuk ke perguruan tinggi. Jadi anak-anak semua mungkin kayak aduh iya, jadi kalian tuh kayak apa namanya tuh? Wah, aku harus ambisius nih, aku harus dapet nih, aku harus bisa nih kuliah di sini. Tapi sebenarnya hal itu tuh membuat kalian jadi tertekan juga kayak gitu ya, karena mungkin yang kata Umi bilang tadi tuntutan dari orang tua, misal nyuruh kuliah di sini dan lain sebagainya. Oke, next. Aduh.
Nah, lalu bagaimana sih tekanan akademik dapat mempengaruhi kesehatan mental pada siswa? Jadi, beban kerja siswa bertambah seiring dengan bertambahnya usia mereka dalam pendidikan. Ketika beban tersebut tidak tertahankan, siswa mulai mengalami stres, depresi, terus banyak pikiran kayak gitu kan. Sampai kadang tuh makan juga nggak selera kayak gitu kan. Badan juga ngurus kayak gitu kan. Jadi tekanan akademis dapat menyebabkan kinerja akademis yang buruk dan rasa kesal. Nah, siswa memiliki kecemasan akademis dan menderita berbagai gangguan mental. Nah, anak-anak semua di sini nggak apa-apa ya jujur sama Umi. Kalian pernah nggak sih itu kayak ke psikolog atau pernah nggak sih konseling sama ini apa sebelum Umi ngajar di sini? Kalian pernah nggak sih konseling sama guru BK sebelum Umi di sini? Belum ya? Oke, jadi nanti anak-anak nggak apa-apa ya kalau misalkan kalian mau konseling atau mau curhat atau mau cerita ke Umi nggak apa-apa. Umi sangat welcome, Umi sangat senang dan bahagia sekali kalau anak-anak semua datang ke Umi kayak gitu. Jadi nggak usah takut ya. Masih semangat nggak nih? Masih dong, harus semangat ya. Susah banget ya. Oke, adapun gejala-gejala stres. Jadi gejala-gejala stres yang sering dialami siswa mencakup berbagai aspek fisik dan emosional. Yang beberapa di antaranya adalah kecemasan, di mana siswa merasa gelisah, khawatir, takut, dan menghadapi tugas dan ujian atau beban-beban yang lainnya. Selain itu, stres juga sering menyebabkan kelelahan fisik maupun mental, sehingga siswa merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Siswa jadi sulit tidur, juga menjadi tanda umum di mana siswa kesulitan tidur nyenyak atau sering karena pikiran yang penuh atau banyak pikiran. Nah, ini siswa mungkin merasa tidak bersemangat untuk sekolah, pun tidak semangat, bahkan kegiatan yang dulu disukai menjadi terasa membosankan. Stres juga bisa menyebabkan kurangnya motivasi, entah itu motivasi belajar ya, sehingga mereka sulit memulai atau menyelesaikan tugas dengan baik. Mereka merasa putus asa, kehilangan fokus, dan kehilangan semangat. Tuh. Nah, di sini ada pun strategi untuk mengelola stres. Nah, Umi mau tanya, tapi jangan lihat di sini ya. Jadi bagaimana sih cara anak-anak kalau misalkan lagi stres tuh kayak gimana sih kalian mengelolanya? Ada yang mau berbagi pengalaman nggak? Oke, boleh. Siapa namanya? Mungkin di diri saya sendiri pribadi, saya ketika lagi stres, kemungkinan besar untuk menenangkan diri terlebih dahulu seperti ya dari pemikiran kita sendiri, seperti kita ambil wudhu atau sholat, menenangkan diri, membaca Al-Quran. Yang terpenting adalah percaya diri kita supaya kita terjauh dari yang namanya stres tadi. Terima kasih. Insya Allah, terima kasih ya Nak Rohima. Benar banget ya Nak. Jadi dimulai dari kita sendiri dulu. Dan kita juga bisa melakukan hobi kita seperti kayak kalau lagi stres-stresnya nih, kalau misalkan lagi ada tugas. Jadi kalian bisa sambil dengerin musik, kalian bisa makan makanan kesukaan kalian, kalian bisa kayak bermain dulu, nggak apa-apa kok. Ya tidur, istirahat, kayak gitu ya. Nah benar sekali. Apalagi selain tidur, istirahat, apa lagi? Nah, benar sekali. Makan makanan yang kita suka, cemilan, kayak gitu ya. Atau, iya, acara-acara ya. Kalau misalkan itu tuh biasanya anak SMA kan? Benar nggak sih? Kayak acara buat model atau buat bakso di rumah ini. Kayak itu pernah nggak sih? Iya, buat seblak pernah kan, Nak? Oke. Insya Allah. Oke. Susah ya, uminya ya Allah. Nah. Aduh. Oke. Insya Allah nggak terasa ya, udah habis aja materinya. Jadi, jazakumullah khairan. Sebelum Umi tutup, ada yang mau kasih kesimpulan nggak dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Dari cowok, oke boleh. Nanti Umi minta 2 orang ya, 1 akhwat dan 1 yang ikhwan. Oke? Siapa namanya, Nak?
Oke, begitu pentingnya kita menanamkan kesehatan mental dalam diri kita supaya kita bisa menghadapi kehidupan sehari-hari kita dengan enjoy, dengan bahagia, dan juga kesehatan mental itu penting untuk kesehatan diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita banyak kepikiran, kadang-kadang kesehatan kita juga terganggu. Jadi kita harus berpikir yang positif untuk kebahagiaan hidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa kita itu kalau lagi stres tuh harus bisa mengendalikan diri, mengontrol diri. Nah, stres ini kalau bisa nggak usah terlalu dipikirkan, biar kesehatan kita itu stabil, biar bisa ya enjoy lah di kehidupan sehari. Saya itu kesimpulannya. Oke, masih semangat nggak nih? Oke, sebelum Umi tutup, mau nggak sih ice breaking? Mau ya? Jadi kalau misalkan Umi bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, terus Umi bilang lagi selamat pagi, semangat pagi, pagi, terus Umi bilang lagi semangat pagi, pagi, Allahu Akbar. Oke? Oke, Masya Allah. Semangat pagi, semangat pagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke anak-anak, sebelumnya Umi mau ucapin terima kasih banyak ya atas waktunya, atas kesediaannya. Semoga ini menjadi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Oke. Sebenarnya Umi minta maaf kalau misalkan ada Umi salah kata. Allah juga Umi mohon ampun. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi hampir 17 menit.
Oke, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, di sini udah tahu belum kita mau ngapain? Oke, jadi di sini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal, di mana layanan bimbingan klasikal itu merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh konselor secara terjadwal kepada peserta didik. Di sini juga Ibu ada topik mengenai motivasi belajar. Ada yang tahu nggak apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar itu adalah sebuah dorongan atau juga penentu dalam penyemangat kita dalam belajar. Salah satunya misalkan ada salah satu tokoh yang membuat kita termotivasi untuk mengikuti eh, kegiatan-kegiatan positif yang motivator itu lakukan seperti itu. Oke, benar. Di sini ada motivasi belajar, artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di sini juga ada faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Ada yang ingin jawab? Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Slamento, motivasi belajar dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu dorongan kognitif, harga diri, dan kebutuhan bervalidasi. Di sini ada juga apa sih fungsi dari motivasi belajar? Ada yang tahu nggak? Boleh? Apa saja fungsi dari motivasi belajar? Tadi fungsi atau manfaat? Sama aja ya, sama aja ya. Oke, kalau manfaatnya siswa atau seseorang dapat lebih semangat mengerjakan tugas atau menghadapi kehidupan seperti di sekolah. Dia termotivasi dengan guru itu eh, manfaatnya dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Oke, terima kasih. Benar kata siapa tadi, Nak? Nur Rahma. Fungsi motivasi belajar itu menurut Afi Farnawi, motivasi belajar adalah siswa yang dipengaruhi keberhasilan proses belajar. Ada 3 fungsi motivasi belajar. Yang pertama ada pendorong perbuatan, penggerak perbuatan, dan pengarah perbuatan. Di sini juga ada prinsip motivasi belajar. Tujuan yang jelas, memiliki tujuan yang jelas itu dalam pembelajaran dapat memberikan arah yang lebih konkret dan motivasi seseorang untuk bekerja menuju pencapaian tersebut. Di sini juga ada kemandirian, memberi ruang pada individu untuk mengambil inisiatif. Yang ketiga itu ada relevansasi untuk pembelajaran yang dianggap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang keempat itu ada keterhubungan emosional. Menciptakan keterhubungan emosional dengan materi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi. Yang terakhir itu ada penghargaan, pemberian penghargaan baik dalam bentuk pujian, pengakuan, atau imbalan lainnya. Oke, mungkin dari materi kita hari ini ada yang ingin menyimpulkan? Boleh? Ada nggak? Boleh. Siapa namanya? Oke, izin dari materi hari ini motivasi belajar. Jadi dapat disimpulkan jika kita ingin melakukan sesuatu atau mencapai tujuan seperti belajar ataupun itu bisa
membangkitkan semangat itu terdapat dari motivasi untuk belajar. Di sini Ibu ada kesimpulan, yaitu motivasi internal yang mendorong siswa untuk mencapai tujuan belajar, seperti memahami materi, mengembangkan keterampilan. Motivasi ini juga membuat siswa tetap semangat dalam belajar tanpa perlu paksaan dari pihak orang lain. Oke, mungkin itu materi dari Ibu tadi. Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya lewat grup WA, dan Ibu akan juga membagikan lembar evaluasi dari lewat Google Form. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, ada baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, mungkin itu saja materi kegiatan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.